Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama Ibu Resti Yulia Pramesti. Kalian bisa memanggil saya Ibu Resti. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Dan bagaimana peran ekosistem pada keseimbangan alam? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini terdapat gambar dan berita petani gagal panen. Apa ya yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal tersebut bisa terjadi karena rantai makanan tidak seimbang. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu rantai makanan? Ya, benar. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ini, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan produsen. Nah, teman-teman, konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, atau dengan kata lain, konsumen ini tergantung pada makhluk hidup lainnya. Contohnya, seperti manusia dan hewan. Manusia dan hewan tidak akan hidup tanpa adanya komponen ekosistem biotik dan abiotik. Sedangkan produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya, tumbuhan hijau. Teman-teman, dalam komponen rantai makanan, konsumen terbagi menjadi berapa bagian? Ada yang tahu? Iya, benar. Konsumen terbagi menjadi 4 bagian, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dekomposer atau pengurai. Konsumen tingkat 1 adalah konsumen pertama yang mana ia mendapat energi langsung dari produsen. Contohnya adalah suatu makhluk hidup yang termasuk herbivora seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 yang mendapatkan sumber energi atau makanan dari konsumen pertama. Contohnya adalah pada hewan pemakan daging atau sering disebut juga sebagai hewan karnivora. Contohnya seperti harimau, singa, anjing, dan lain-lain. Oke, berikutnya konsumen tingkat 3 yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen kedua. Contohnya pada rubah, macan tutul, burung elang, dan lain-lain. Komponen rantai makanan selain produsen dan konsumen ada juga dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Contoh pengurai diantaranya adalah bakteri dan jamur. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengurutkan rantai makanan yang terjadi di dalam ekosistem laut. Yang pertama, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan berukuran sedang. Dan ikan-ikan berukuran sedang dimakan oleh ikan besar. Dan yang terakhir, ikan besar mati dan diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, teman-teman, dalam rangkaian makanan di dalam ekosistem laut ini, fitoplankton berperan sebagai produsen karena jumlahnya sangat banyak dan menjadi cadangan makanan bagi sebagian besar makhluk hidup pada ekosistem air. Kemudian, zooplankton berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan-ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan-ikan sedang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat 4. Jika ikan besar ini mati, maka diuraikan oleh dekomposer atau pengurai berupa mikroorganisme. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan.
Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Berarti lebih kompleks ya, teman-teman. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Jadi, perbedaannya adalah dalam rantai makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Sedangkan dalam jaring-jaring makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen memiliki banyak pilihan makanan. Serta organisme dalam jaring-jaring makanan lebih banyak dibandingkan dengan organisme dalam rantai makanan. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun. Bisa teman-teman lihat sendiri di gambar bahwa tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan sendiri dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu belalang, burung pemakan biji, tikus, dan kelinci. Lalu belalang dimakan oleh laba-laba. Kemudian burung pemakan biji dimakan oleh ular, burung elang, dan rubah. Kemudian tikus dan kelinci dimakan oleh rubah dan burung elang. Lalu laba-laba dimakan oleh ular dan burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga dimakan oleh burung elang dan rubah. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Dan jika burung elang dan rubah mati, akan dimakan oleh bakteri pengurai. Oke teman-teman, tadi kita telah belajar dan mengetahui serta memahami apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua.